Halo semuanya, salam sejahtera. Pernah nggak sih Anda yang sedang hamil atau mungkin kerabat dan teman mengalami kondisi di mana ketuban terlalu sedikit? Padahal nggak ada keluhan apa-apa, tapi pas waktu kontrol kehamilan ke bidan atau ke dokter, kok bilangnya ketubannya terlalu sedikit. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Kenapa kok ketuban ini bisa terlalu sedikit? Padahal kita tahu ya bahwa ketuban ini fungsinya sangat vital untuk pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Kita akan bahas pada video kali ini soal ketuban ya. Kenapa kok ketuban ini bisa produksinya terlalu sedikit? Kemudian apa solusinya supaya ketuban sedikit ini bisa kita kejar untuk menambah cairan ketubannya atau setidaknya tidak berdampak buruk pada janinnya. Kira-kira seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasan soal ketuban, saya mau memperkenalkan produk berupa madu amil ini. Madu amil ini adalah madu nomor 1 program hamil di Indonesia, sudah membantu puluhan ribu pasangan untuk bisa hamil. Madu amil adalah nutrisi tambahan terbuat dari madu hutan murni dan juga saffron. Baik banget buat Anda para wanita dan juga laki-laki yang sedang program hamil. Mungkin buat Anda sendiri atau mungkin buat keluarga atau teman yang sedang program hamil belum berhasil, coba rekomendasikan madu amil ini. Madu amil ini ada madu amil untuk laki-laki berwarna biru, bisa meningkatkan kualitas sel sperma dan juga meningkatkan stamina. Buat para wanita, madu amil berwarna pink ini bisa membantu meningkatkan kualitas sel telur, menguatkan rahim, dan juga menstabilkan hormon, terutama buat Anda yang haidnya nggak teratur. Buat Anda yang ingin info lebih lanjut soal madu amil ini, silakan kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas soal ketuban. Ketuban yang terlalu sedikit, penyebabnya apa ya? Sebelumnya saya akan jelaskan soal ketuban dulu. Ketuban ini adalah air ya Bu, cairan yang ada di dalam rahim. Jadi rahim, kemudian ada selaput ketuban, kemudian ada air ketubannya dan juga ada janin di dalam air ketuban tersebut. Tentunya fungsi air ketuban ini sangat vital. Dia mulai terbentuk ketika setelah terjadi pembuahan, kurang lebih 12 hari sampai 14 hari setelah terjadinya pembuahan, air ketuban ini mulai diproduksi di dalam kantung kehamilannya. Akan semakin bertambah volumenya sampai pada usia kehamilan 5 bulan ke atas atau 20 minggu ke atas. Itu air ketuban ini akan didominasi oleh urin dari si bayi. Jadi bayi ini minum air ketuban, kemudian melalui sistem sistem urinnya, sistem perkencingan pada bayinya itu nanti akan dikeluarkan lagi berupa urin, itu yang akan menambah volume dari air ketubannya. Nah, kenapa dok tiba-tiba air ketuban ini kok jadi sedikit? Fungsi ketuban sangat penting ya Bu. Kita tahu bahwa ketuban ini fungsinya selain menjaga kondisi janin di dalam rahim, ya, menjaga janin dari menjaga stabilan suhunya, kemudian dia juga ada kandungan nutrisi, mineral, dan juga hormon dalam air ketuban itu, menjaga kelembapan kulit janin, menjaga ari-ari, tali pusat, pokoknya vital banget. Jadi ketika air ketuban ini terlalu sedikit tentunya berbahaya. Penyebabnya macam-macam. Paling sering masalah dari ketuban ini disebabkan karena kelainan pada janinnya. Ya, kelainan pada janin ini dalam artian sistem urinerinya, sistem perkencingannya, mulai dari ginjal, saluran kencing, dan macam-macamnya. Nah, kok bisa terjadi? Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Mungkin adalah memang cacat bawaan dari janinnya, ya. Fungsi organ dari ginjalnya tidak bekerja dengan baik. Pembentukan organ ginjalnya tidak bekerja dengan baik. Sehingga, yaitu karena kan semakin bertambahnya usia kehamilan, 20 minggu ke atas itu, cairan ketuban ini didominasi oleh urin. Ketika fungsi sistem perkencingan dari si janin tidak bekerja dengan baik, tentunya produksi urin yang nantinya jadi ketuban itu juga akan semakin sedikit. Jadi memang bisa jadi bawaan dari bayinya, misalnya memang cacat bawaan janin. Kedua adalah faktor dari luar janin, misalnya dari ari-ari. Ya, ari-ari kita tahu atau plasenta adalah salah satu jalan paling penting yang menghubungkan ibu dengan janin. Jadi semua darah yang ibu punya nutrisi oksigen yang ada di dalam darah itu nanti akan nyampe ke janin melalui ari-ari itu dan juga tali pusatnya. Ketika ada masalah pada ari-ari, misalnya plasentanya mengalami pengapuran atau plasentanya ini terlepas, ya,
Atau masalah yang lainnya pada mungkin kehamilan kembar, plasentanya ada satu dibuat 2 janin. Itu tentunya meningkatkan resiko untuk terjadinya produksi ketuban yang terlalu sedikit. Karena kan nggak nyampe ya. Jadi istilahnya nutrisi dan darah ibu ke janin ini nggak nyampe, tidak tersalurkan dengan baik. Sehingga janin tentunya dapat cairan juga tidak begitu maksimal. Atau bisa juga masalahnya dari si ibunya. Mungkin ibu yang kurang minum air atau ibu yang mengalami dehidrasi. Misal nih, ibu yang muntah-muntah terus, atau mungkin ibu yang mengalami diare terus-menerus, atau mungkin ibu yang males minum, lihat air minum jadi enek atau macam-macam. Itu bisa meningkatkan resiko terjadinya produksi ketuban yang sedikit, ya. Atau mungkin ibu yang mengalami penyakit seperti hipertensi, kemudian diabetes waktu hamil, kencing manis waktu hamil, itu juga bisa menyebabkan kondisi ini. Jadinya memang ini sedikit kompleks, bisa dari janinnya, bisa dari ari-arinya, bisa dari ibunya. Atau dari faktor luar, misalkan ketubannya sendiri yang dia bocor. Ini sering terjadi, kadang-kadang ibu nggak merasakan, kayak saya rasanya saya kencing ya, seperti kencing tapi kok saya nggak ngerasa kebelet pipis. Mungkin aja itu ketuban. Kalau Anda merasa kayak ngerembes, kok basah terus celana dalamnya, ya hati-hati, mungkin aja itu ketuban yang merembes, terutama untuk usia kehamilannya sudah semakin besar. Atau memang faktor dari luar juga, misalnya efek samping obat-obatan. Ada memang beberapa obat-obatan yang mungkin ibu nggak sengaja minum, atau ya katanya orang ini bisa bagus untuk kehamilan dan lain-lain dikonsumsi, malah berdampak buruk pada kondisi janinnya, terutama produksi dari ketuban. Atau ini sebenarnya kompleks. Kadang-kadang kalau misalkan gejalanya berupa apa, ya kadang-kadang kebanyakan ibu nggak merasakan gejala apapun. Tiba-tiba pas waktu kontrol kehamilan, dokter dicek di USG, diukur volume ketubannya, dibilangnya terlalu sedikit. Jadi memang tidak spesifik sekali gejalanya. Kadang-kadang ketahuannya nggak sengaja waktu kontrol kehamilan. Makanya penting sekali ya ibu, kontrol rutin saat hamil itu memang sangat diperlukan. Salah satunya mendeteksi kelainan-kelainan pada ketuban juga, nggak cuma janin dan ari-ari, tapi juga ketubannya ini. Nah, fungsi dari ketuban itu kan sangat vital ya Bu. Ketika ketuban ini terlalu sedikit, tentunya bisa berdampak buruk pada perkembangan janinnya. Istilahnya pematangan organ-organ janin dan juga kulit, tulang, dan juga pembungkus dari janin itu jadi pengaruh oleh faktor ketuban ini. Masalah ari-ari dan juga tali pusarnya ini juga krusial banget dipengaruhi oleh ketuban. Artinya kalau ketuban ini terlalu sedikit volumenya, ini juga berdampak buruk. Bisa jadi paling buruk adalah kematian janin atau stres janin di dalam rahim. Solusinya gimana? Ketika Anda dikatakan kalau ketubannya terlalu sedikit, ada beberapa opsi pilihan yang bisa dilakukan. Salah satu yang paling simpel biasanya dokter sarankan untuk memperbanyak konsumsi air minum dari ibunya. Dengan begitu nanti volume cairan yang dialirkan ke janin juga meningkat. Jadi janin juga akan kencing lebih banyak. Volume ketuban akan semakin meningkat. Itu salah satunya. Biasanya dokter bisa sarankan, ibu sehari minum setidaknya 3 liter ya, atau mungkin lebih, atau mungkin ya 2,5 liter sehari kalau bisa ya. Karena ya urin kemudian ketuban itu juga berhubungan sekali dengan konsumsi air minum Anda selama hamil. Jadi biasanya disuruh meningkatkan. Atau kondisi yang memang wah ini harus serius nih, harus ditambah ketubannya. Ada prosedur menambah cairan ketuban yang langsung nanti ditambahkan ke dalam rahim Anda, ke dalam kantung kehamilan kepada selaput ketuban itu sendiri. Tapi ini pun pasti ada risiko-risikonya dan memang harus dilakukan oleh dokter yang ahli. Maka dari itu penting banget buat Anda yang sedang hamil memang harus rutin kontrol ya. Salah satunya sebenarnya tidak mendeteksi kondisi janin aja. Ya memang kondisi janin paling penting, tapi juga jumlah ketuban ini juga sangat krusial karena ketuban ini yang mendukung kehidupan janin di dalam rahim. Kalau ketubannya keruh atau mungkin produksinya terlalu sedikit, juga nanti akan berdampak pada janin. Intinya sih buat saya, pesan saya selain kontrol hamil secara rutin, ya Anda harus mencukupi kebutuhan cairannya. Ya minimal sehari 2 liter, atau kalau bisa lebih 2,5 liter juga nggak apa-apa. Yang penting sih dicukupi kebutuhan cairannya. Kalau misalnya Anda sering keringetan, banyak aktivitas di luar, tetap harus minum air ya. Itu nanti yang menggantikan cairan tubuh yang
keluar itu tadi. Intinya ibu nggak boleh dehidrasi, nggak boleh kurang cairan, karena nanti juga bisa berdampak pada produksi dari ketuban itu. Oke, buat Anda yang punya pengalaman mungkin tentang masalah ketuban ini terlalu sedikit, bisa sharing di kolom komentar. Nanti saya pantau, sesekali nanti saya akan jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit sulit ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin ada masalah yang serupa, bisa sharing ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.